Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para moms di rumah? Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian dan akan mempraktekkan cara pemberian pil KB dan menjelaskan kurang dan lebihnya serta mempraktekkan sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan daftar tilik. Jadi langsung aja ke prakteknya. Baik, yang pertama di sini kita melakukan imbang onsen dulu kepada ibunya. Baik Ibu, jadi Ibu ingin menggunakan pil KB. Cuman di sini ada lembar imbauan onsen yang harus Ibu tanda tanganin dan Ibu isi karena di sini Ibu menyatakan bahwa Ibu bersedia dan Ibu juga setuju untuk dilakukan atau diberikan KB suntik ini. Apakah Ibu bersedia? Lanjut, kalau Ibunya bersedia kita lanjut ke yang kedua yaitu sapa pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Yeni. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Tuti, baik Ibu Tuti. Nah, apakah ada yang saya bantu Bu? Jadi Ibu ingin menggunakan KB. Kalau boleh tahu Ibu sudah ada pilihannya mau menggunakan KB jenis apa? Baik, Ibu ingin menggunakan KB jenis pil. Baik ya Bu ya, tapi nanti akan saya jelaskan itu tentang KB pil itu jenis-jenisnya, manfaat dan kekurangannya. Tapi sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui hal tersebut? Baik ya Bu, Ibu sudah mengetahui, cuma nanti akan saya jelaskan kembali ya Bu ya, supaya tidak akan terjadi kesalahan. Baik ya Bu ya, sebelum saya menjelaskan dan juga memberikan pil KB kepada Ibu, di sini saya mau tanya-tanya dulu ya tentang Ibu. Tadi dengan Ibu Tuti, usianya berapa tahun Ibu? 28 tahun, baik Bu. Ibu alamat lengkapnya di mana Ibu? Kalau boleh tahu, ini pernikahan yang keberapa Ibu? Pernikahan yang pertama? Iya, pernikahan yang pertama. Ibu sebelumnya apakah sudah memiliki anak? Sudah memiliki anak ya Bu ya, kira-kira sudah berapa anaknya Bu? Sudah 2. Oh, baik ya Bu ya. Nah, anak yang terakhir Ibu ingat lahirannya di mana? Di bidan, ditolong sama bidan Bu. Nah, waktu masa persalinan itu dia sudah sesuai sama usia kandungannya Bu, 9 bulan. Ya, sudah sesuai ya Bu ya. Baik. Waktu masa persalinan dan juga nifas, apakah ada kesulitannya Bu? Nggak ada ya Bu ya. Baik, tidak ada ya Bu ya. Nah, sebelum memiliki anak yang kedua ini, apakah Ibu pernah menggunakan alat KB sebelumnya? Tidak pernah Bu. Baik ya Bu ya. Jarak anak pertama sama yang kedua berapa tahun Bu? 2 tahun. Nah, waktu 2 tahun itu Ibu menggunakan alat KB apa Bu? Atau tidak menggunakan alat KB sama sekali? Baik ya Bu ya. Jadi Ibu tidak menggunakan alat KB apapun ya Bu ya? Baik. Maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi, terus riwayat penyakit diabetes, Ibu pernah mengalami stroke ataupun keluarga Ibu gitu. Terus Ibu juga memiliki riwayat penyakit jantung, apakah Ibu punya? Tidak, baik tidak ada ya Bu ya. Langsung aja ya Bu ya kita ke tindakan yang selanjutnya. Lalu, tindakan yang selanjutnya kita melakukan timbang berat badan dan juga ukur tekanan darah. Lalu, langkah yang selanjutnya yaitu kita menimbang berat badan pasien. Lalu, setelah kita menimbang berat badan pasien, setelah kita mengetahui berapa berat badan pasien, maka kita lanjut ke tindakan yang selanjutnya yaitu mengukur tekanan darah pasien. Baik Ibu, silakan Ibu tidur ya di tempat tidur karena kita akan melakukan atau mengukur tekanan darah Ibu. Silakan Ibu. Lalu setelah Ibunya tidur di tempat tidur, kita langsung melakukan pengukuran tekanan darah. Ibu, saya ukur dulu ya Bu ya tekanan darahnya. Ibu sebelumnya memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau tidak Bu? Biasanya kalau ngukur tekanan darah berapa Bu? 120. Normal ya Bu ya. Baik, akan saya ukur kembali ya Bu ya tekanan darahnya berapa. Baik ya Bu ya, sudah saya ukur. Tekanan darah Ibu normal yaitu 120/90.
Silakan Ibu duduk kembali, menyiapkan pil KB dan juga lembar baliknya. Ini pil KB-nya dan juga ini lembar baliknya. Setelah itu, maka kita menjelaskan ke pasien jenis-jenis pil KB. Baik Ibu, di sini sebenarnya ada 2 macam pil KB. Ada yang kombinasi dan juga ada yang progestin. Apa sih bedanya? Jadi kalau misalkan kombinasi itu dia mengandung hormon progesteron dan juga progestin. Selain itu juga dia cara kerjanya sama saja seperti pil KB yang lain, yaitu menghambat transportasi gamet ke tuba, mengentalkan der serviks dan juga menekan ovulasi. Itu kalau yang kombinasi. Dan dia juga memiliki kelebihan. Apa saja sih kelebihannya? Jadi kelebihannya yang pertama, ini pasti sangat cocok bagi pasien atau pasangan yang ingin menggunakan KB dalam jangka panjang. Dan ini kembalinya kesuburan pun sangat cepat setelah pemberhentian dari penggunaan KB dan KB jenis pil ini. Dan juga ini dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat dan dapat digunakan oleh semua usia reproduksi sampai dengan menopause. Selain itu juga dia kelebihannya dapat mengatur pola head. Jadi head kita dapat teratur. Selain itu juga keuntungan non kontrasepsinya pastinya ini dapat mencegah terjadinya kehamilan ektopik, kanker endometrium, kista ovarium, kanker ovarium, dan juga pastinya dapat mencegah terjadinya peradangan terhadap panggul tertentu dan juga dapat mencegah terjadinya des minor. Selain memiliki kelebihan, pastinya juga memiliki kekurangan. Apa sih kekurangannya? Pastinya ini akan cepat membosankan karena ini digunakan setiap hari dan setiap saat. Lalu kekurangan yang selanjutnya, ini pastinya sangat tidak cocok bagi pasien yang suka lupa dalam meminum obat-obatan. Dan juga kekurangan yang selanjutnya, ini sangat tidak melindungi kita terhadap penyakit penular seksual seperti HIV dan juga AIDS. Dan juga kekurangannya ini dapat atau tidak cocok bagi pasien yang mengalami riwayat darah tinggi ataupun hipertensi karena dapat memicu terjadinya hal tersebut. Dan untuk usia yang lebih dari 35 tahun dan juga perokok itu sangat tidak dianjurkan atau berhati-hati dalam menggunakan pil KB ini. Selain itu juga di efek sampingnya pastinya kenaikan berat badan, itu sudah sangat pasti kenaikan berat badan. Yang kedua, di awal-awal penggunaan ibu pasti akan mengalami pusing, nyeri kepala, dan juga mual. Cuman ibu tidak perlu khawatir karena itu akan hilang setelah beberapa saat atau beberapa waktu ibu menggunakan pil KB ini. Lanjut, yang kedua yaitu pil KB progestin. Apa sih itu pil KB progestin? Jadi kalau pil KB progestin ini dia hanya terdiri atas hormon progestin saja, dan dia juga pastinya cara kerjanya sama saja, yaitu mengentalkan der serviks, menghambat ovulasi, dan juga endometrium akan mengalami transportasi lebih awal sehingga terjadinya implantasi itu pun sangat sedikit akan terjadi. Dan juga ini cara kerjanya yaitu menghambat transportasi atas sperma ke gamet, transportasi sperma ke tuba sehingga mencegah terjadinya kehamilan itu tadi. Dan juga ini pastinya memiliki kelebihan yaitu sangat cocok bagi pasien yang sedang memberikan ASI secara langsung kepada bayinya atau baru melahirkan pasca persalinan. Dan juga ini kelebihannya sangat cocok bagi pasien yang ingin menggunakan KB dalam jangka panjang dan juga efek sampingnya sangat sedikit sehingga gangguan akan resiko kesehatan pun sangat sedikit. Lanjut, kelebihannya ini pastinya kembalinya kesuburan pun sangat cepat setelah diberhentikan penggunaan pil KB ini, dan sangat cocok bagi yang mengalami atau menderita anemia. Kenapa sih sangat cocok? Karena ini dapat mengurangi darah head dan juga nyeri head. Dan juga keuntungannya ini dapat mencegah terjadinya kanker endometrium dan juga ovarium.
Lalu, selain memiliki kelebihan, pastinya juga memiliki kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Jadi, kekurangannya ini tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual dan juga akan terjadi mungkin perubahan pola head dan juga resiko akan terjadinya kehamilan ektopik itu pun sangatlah tinggi. Dan ibu juga di awal penggunaan pasti akan merasakan mual, pusing dan juga nyeri payudara dan pasti akan mengalami penambahan berat badan dan pastinya ini sangat tidak cocok bagi pasien yang mengalami hipertensi karena hal itu dapat memicu terjadinya hal ini serta dapat memicu terjadinya hal stroke dan juga penyakit jantung. Jadi itu ibu beberapa kurang dan lebihnya dari pil kombinasi dan juga progestin ini. Selain itu, cara penggunaannya seperti apa sih? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pil KB kombinasi dulu cara penggunaannya. Jadi ini digunakan setiap hari dalam waktu yang sama. Maksudnya waktu yang sama, misalkan ibu hari ini mengkonsumsi jam 7 malam. Nah, besok ibu juga harus mengkonsumsi jam 7 malam juga. Dan tidak boleh lupa. Kalau misalkan ibu lupa meminum satu pil, maka ibu besoknya atau saat ibu ingat harus mengkonsumsi sekaligus 2 pil. Dan apabila ibu ingin melakukan hubungan seksual, tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi tambahan. Namun, bila ibu lupa minum 2 pil atau 2 tablet, maka ibu harus segera minum saat ibu ingat, yaitu 2 tablet dan itu menggunakan alat kontrasepsi tambahan apabila ibu ingin menggunakan atau ingin berhubungan seksual, yaitu seperti alat kontrasepsi tambahannya seperti kondom. Namun berbeda halnya apabila ibu mengalami diare atau muntah setelah 2 jam meminumnya. Ibu boleh meminum pil yang berikutnya kalau ibu mengalami muntah setelah 2 jam. Namun apabila ibu mengalami diare atau muntah lebih dari 24 jam ibu atau lebih dari 2 hari, ibu mengkonsumsinya sesuai dengan pil yang ibu lupa, jadi 2 tablet sekaligus. Lanjut untuk yang pil kombinasi ini cara penggunaannya sama saja, yaitu ibu mengkonsumsinya setiap hari dan juga dalam waktu yang sama. Kalau misalkan ibu lupa, ya sama saja seperti yang kombinasi. Kalau lupa 1 tablet, ibu harus meminumnya 2 tablet saat ibu ingat besoknya. Dan juga kalau ibu lupa minum 2, maka besoknya ibu harus minum 2 tablet. Dan harus menggunakan alat kontrasepsi tambahan. Jadi mungkin ibu bertanya-tanya, apa sih ini perbedaannya antara yang berwarna kuning dan berwarna silver ini? Jadi ibu, kalau misalkan ini kan yang berwarna kuning dia terdiri dari 7 ya bu ya. Terdiri dari 7. Maka kalau yang 7 ini dia mengandung jadi kalau misalkan yang 7 ini dia tidak mengandung hormon aktif. Kalau misalkan sisanya yang 21 ini dia mengandung hormon aktif ibu. Jadi itulah bedanya bu. Nah, untuk waktu penggunaannya kalau yang kombinasi dan juga pil itu pastinya lebih baiknya digunakan pada saat hari pertama ibu menstruasi. Jadi pada saat hari pertama ibu menstruasi sampai dengan siklus ke-7 hari ibu menstruasi. Selanjutnya ibu boleh mengkonsumsinya sesuai dengan tanda panahnya. Apa sih tanda panahnya? Jadi di sini akan saya jelaskan ya Bu ya. Jadi di sini dia ada yang berwarna kuning. Jadi ibu kalau misalkan berwarna kuning, ini misalkan hari siklus pertama ibu head. Jadi ibu minumnya dari sini. Ini hari pertama ibu head. Ibu minumnya misalkan jam 7 malam. Dan juga lanjut besoknya ibu yang ini. Yang sampingnya jam 7 malam juga lanjut. Sampai dengan siklus head ibu yang terakhir. Sampai dengan sini lanjut besoknya ibu minum sesuai dengan tanda panah ini. Dan ini pastinya tidak membingungkan ya Bu ya. Karena di sini sudah ada harinya. Nah, ibu minum sesuai dengan tanda panah ini dan tidak boleh ngacak. Nah, kalau misalkan sudah sampai sini, maka di sini ada tanda panah dan ibu
balik lagi ke sini. Kalau misalkan sudah habis, ibu boleh datang ke tenaga kesehatan lagi untuk melakukan kunjungan atau untuk meminta pil ini kembali. Seperti itu, Ibu. Lalu, setelah kita menjelaskan tentang cara pemakaian dari pil KB tersebut, maka kita menjelaskan tentang keuntungan dari penggunaan pil KB ini. Yang pertama, kita jelaskan ke ibunya tentang keuntungan pil KB apabila digunakan secara berturut-turut. Baik Ibu, jadi di sini keuntungannya ya Bu ya, kalau Ibu menggunakan pil KB ini secara berturut-turut, maka resiko akan kehamilan pun sangatlah kecil. Jadi Ibu harus minum ini setiap saat dan tidak boleh lupa agar ini efektif apabila digunakan secara atau rutin. Selanjutnya ya Bu ya, kalau misalkan pil KB ini juga pasti sebagai apa ya Bu ya, kayak semacam pengobatan. Kenapa dikatakan sebagai pengobatan? Kalau misalkan dia yang pil KB yang kombinasi ini, dia dapat mengurangi. Nah, jadi kalau kelebihannya itu ya Bu ya, kalau misalkan head ibu tidak teratur, maka ini yang kombinasi ini, pil kombinasi ini akan mengatur pola head ibu. Selain itu juga ini pastinya kalau yang keuntungan dan kontrasepsi pastinya dapat mencegah terjadinya kehamilan ektopik, kanker ovarium, kista ovarium, dan peradangan terhadap panggul serta des minor. Itu dapat mencegah ibu terhadap penyakit tersebut. Dan juga ini dapat mencegah terjadinya kanker payudara dan juga kembalinya kesuburan pun sangatlah cepat setelah pemberhentian dari penggunaan pil KB ini. Nah, lanjut yang kedua, di sini ada yang pil KB mini pil atau progestin. Jadi kelebihannya ini pastinya sangat cocok ya Bu ya bagi yang mengalami anemia karena dapat mengurangi darah head dan juga nyeri head. Selain itu juga ini sangat cocok bagi pasien yang mengalami riwayat darah tinggi karena itu dapat mengurangi dari tekanan darah tersebut. Dan juga ini pastinya pulihnya kesuburan pun sangat cepat dan dapat tidak mempengaruhi produksi ASI. Itu kelebihannya. Yang selanjutnya ini dapat mencegah terjadinya kanker endometrium dan juga peradangan panggul. Baik Ibu, itulah semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang alat kontrasepsi ini. Tadi juga Ibu sudah memilih ya untuk menggunakan pil progestin atau mini pil karena Ibu baru saja melahirkan. Jadi semoga Ibu cocok menggunakan pil KB ini. Kalau Ibu ada keluhan, Ibu boleh datang ke tenaga kesehatan. Terima kasih Ibu sudah mau berkunjung ke sini. Lalu setelah kita menjelaskan semuanya ke pasien, maka semuanya sudah selesai. Terima kasih sudah mau nonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.